Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai turunan. Turunan ini merupakan lanjutan dari materi minggu kemarin yaitu limit ya. Saya kira semua sudah tahu bahwa kemarin di SMA kelas 2 ya atau kelas 3 barangkali tentu kalian sudah mempelajari tentang materi turunan. Jadi di sini kita hanya akan mengulas kembali atau belajar kembali mengenai topik turunan ya. Kalau kita punya sebuah fungsi, fungsinya adalah fx sama dengan 3x min 1. Tentu kita tahu bahwa turunan pertamanya adalah f aksen x itu sama dengan 3 ya. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa bisa 3? Nah, kenapa? Di sini kita menggunakan definisi turunan ya. Definisi turunan. Nah, definisinya itu adalah menggunakan pendekatan limit. Kalau kita punya f aksen x ini sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, ini merupakan rumus turunan menggunakan pendekatan limit. F aksen X sama dengan limit H menuju 0 dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Coba kita buktikan untuk fungsi yang di atas ini. X sama dengan 3x min 1, kita cari turunan pertamanya menggunakan definisi turunan. Berarti sama dengan limit H menuju 0 dari Fx plus H. Fx sama dengan 3x min 1, maka Fx plus H-nya adalah berapa? 3x plus H dikurangi 1. Kemudian kita kurangi dengan fungsi awalnya, yaitu fx sama dengan 3x min 1. Kemudian kita bagi dengan H. Nah, dari sini bisa kita uraikan ya. 3 dikali x plus H, maka 3x plus 3H. Dikurangi 1, dikurangi 3x ditambah 1. Dibagi dengan H. Kemudian perhatikan ini ada 3x dikurangi 3x yaitu 0. Kemudian min 1 ditambah 1 itu 0. Maka menyisakan limit H menuju 0 dari 3H dibagi H. Maka jelas di sini jawabannya adalah 3. Jadi jelas ya, turunan pertama dari 3x min 1 itu sama dengan 3 menggunakan definisi turunan, yaitu menggunakan pendekatan limit. Ini materi yang akan kita pelajari ya, yaitu turunan. Nah, perhatikan. Jadi semula sebenarnya itu di awal penggunaan definisi turunan itu menggunakan sebuah notasi sigma X ya, sigma X atau delta X. Sorry, delta X ini ya. Ini merupakan notasi turunan sebelumnya yaitu delta X. Limit delta X menuju 0 dari sebuah fungsi fx plus delta X dikurangi fx dibagi dengan delta X. Kemudian untuk penyederhanaan notasi atau penyederhanaan simbol, maka simbol delta X ini kemudian diganti dengan simbol H. Jadi yang semula rumusnya seperti ini, sekarang berubah rumusnya seperti ini ya, untuk penyederhanaan notasi. Ya, jadi rumusnya sekarang adalah f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0, fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Ini merupakan definisi turunan menggunakan pendekatan limit. Nah, kemudian kita punya contoh juga nih. Perhatikan. Ada contoh sebuah soal fx sama dengan 13x min 6. Kita diminta mencari turunannya menggunakan definisi turunan. Nah, kita gunakan rumus ini, rumus limit ini, yaitu limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Fx plus h-nya tentu kita bisa langsung masukin ke fungsi awalnya. 13x, x-nya kita ganti dengan x plus h dikurangi dengan 6, dikurangi dengan fx yaitu fungsi awalnya 13x min 6. Lalu di sini tinggal kita uraikan aja. 13 dikali x plus h itu sama dengan 13x ditambah 13h dikurangi 6 dikurangi 13x ditambah 6 dibagi dengan h. Ini bisa kita coret 13x ya. Kemudian 6 juga bisa kita coret, maka menyisakan 13h dibagi h, yaitu sama dengan 13. Jadi jelas fx sama dengan 13x min 6, maka turunan pertamanya adalah 13. Gitu ya. Nah, ini juga sama kalau kita perhatikan ya semuanya. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi seperti ini, fx sama dengan 5x plus 2020. Kita tinggal menggunakan definisi turunan menggunakan pendekatan limit. Seperti ini.
rumusnya, ya. Kemudian tinggal kita masukin aja seperti di bawahnya tuh 5x plus H plus 2023 dikurangi 5x plus 2023 dibagi dengan H. Ini bisa kita teruskan nih, bisa kita lanjutin. Berarti limit H menuju 0, 5x plus 5H ditambah 2023 dikurangi 5x dikurangi 2023. Kemudian dibagi dengan H. Nah, seperti ini. Maka bisa kita uraikan tuh. Limit H menuju 0. 5x ini hilang karena dikurangi dengan 5x sama dengan 0. Kemudian 2023 juga hilang ya, dikurangi 2023. Maka menyisakan 5H dibagi H. Jelas ini sama dengan 5, gitu ya. Lalu kemudian di bawah ini kita punya contoh definisi turunan menggunakan limit, yaitu fx sama dengan sin x. Ini fungsi trigonometri. Ini tidak usah dipelajari ya. Nah, kemudian perhatikan, di SMA tentu kita mengenal notasi turunan itu menggunakan f aksen x atau dx fx atau dy per dx. Tapi notasi yang akan sering kita pakai dalam perkuliahan kali ini adalah f aksen x dan dy per dx. Jadi yang tengah itu jarang kita pakai ya. Tidak akan kita pakai dalam materi perkuliahan kita. Kemudian ada teorema keterdiferensiasian mengimplikasikan kontinuitas. Kalau kita punya f aksen C itu ada, maka f kontinu di C. Misalkan nih, kita punya sebuah fungsi. Fungsinya adalah fx itu sama dengan misalkan 12x kuadrat min 1. Nah, maka f aksen x-nya itu sama dengan berapa? 24x. F aksen satunya berapa? F aksen satunya sama dengan berapa? 24 dikali 1, yaitu 24. Nah, 24-nya kan bukan suatu nilai ya, berarti dia itu punya nilai atau nilainya ada. Nah, dari sini berarti F aksen 1 itu punya nilai atau ada. Sehingga F itu atau fungsinya itu kontinu di X sama dengan 1 atau di 1 gitu ya. Jadi F kontinu di X sama dengan 1. Nah, di sini C-nya itu sama dengan 1 ya. Kalau pada teoremanya kan kita mengatakan F aksen C. Jadi C-nya ini berupa suatu konstanta. Bisa berupa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau misalkan F aksen 0 berarti berapa? F aksen 0 berarti 24 dikali 0 ya. Yaitu sama dengan berapa? Sama dengan 0. 0 ini kan berupa suatu nilai. Berarti f aksen 0 ini juga punya nilai, yaitu ada atau dia eksis. Sehingga f ini juga kontinu di titik x sama dengan 0. Gitu ya. Tetapi kalau kita punya sebuah fungsi, misalkan fx itu sama dengan 1 per x. Ada yang tahu nggak berapa turunannya? Nah, fungsi fx sama dengan 1 per x ini bisa kita ubah bentuknya menjadi x pangkat min 1. Kemudian bisa kita cari turunannya, yaitu f aksen x sama dengan min 1 dikali x pangkat min 1 min 1 ya. Sama dengan min x pangkat min 2. Atau sama dengan min 1 dibagi x pangkat 2. Kemudian kita cari coba f aksen 0-nya. Kira-kira ada nggak nilainya? Min 1 dibagi 0 kuadrat. Nah, ini jelas tidak terdefinisi. Ya, karena nggak boleh dalam suatu pecahan, itu bagian penyebutnya sama dengan 0. Jadi, f aksen 0 itu tidak terdefinisi. Berarti f aksen 0 ini tidak punya nilai. Ini kesimpulannya adalah f itu tidak kontinu. Jadi F itu tidak kontinu di titik X sama dengan 0 ya. Fungsi tersebut tidak kontinu di X sama dengan 0. Gitu ya. Untuk fungsi yang kontinu maupun contoh fungsi yang tidak kontinu. Nah, kemudian di sini ada beberapa teorema berkaitan dengan turunan. Yang pertama, teorema aturan fungsi konstanta. Udah jelas ya. Sebuah konstanta yaitu K, kalau kita turunkan, maka turunannya adalah 0. Jelas ya. Misalkan ada sebuah fungsi fx sama dengan 2, maka f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Lalu ada teorema aturan fungsi satuan.
Kalau ada fungsi f(x) sama dengan x, maka f aksen x-nya sama dengan 1. Udah jelas? Lalu ada teorema aturan pangkat. Kalau ada fungsi x pangkat n, dengan n-nya bilangan bulat positif, maka f aksen x-nya itu n dikali x dipangkatin n min 1. Ini untuk sebuah aturan dasar dalam suatu turunan, gitu ya. Lalu ada teorema aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdiferensiasikan, maka K dikali F turunannya itu sama dengan K kita keluarin, kemudian dikali dengan turunan dari F-nya. Gitu ya, K ini merupakan suatu konstanta atau suatu skalar, suatu bilangan, bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ada teorema aturan jumlah. Yang pertama adalah penjumlahan. Sorry, teorema aturan jumlah ya memang penjumlahan ya. Jadi F plus G aksen berarti kan turunan dari penjumlahan F plus G sama dengan penjumlahan dari masing-masing turunannya. Jelas ya? Jadi turunan dari penjumlahan fungsi, turunan dari penjumlahan kedua buah fungsi itu sama dengan penjumlahan dari masing-masing turunan fungsinya. Kalau kalian tidak percaya, kita bisa berikan sebuah contohnya. Jadi kalau kita punya contoh soal, misalkan nih ada fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 1. Lalu ada fungsi gx itu sama dengan min x ya, min x. Maka f plus gx-nya itu sama dengan berapa? Jelas x kuadrat min x min 1. Kita cari turunannya coba. F plus G aksen dikali X. F plus G aksen X ya. Turunannya berarti kan 2X min 1. Ini untuk yang pertama. Kemudian kita coba cari yang kedua untuk penjumlahan dari masing-masing turunannya. F aksen X-nya berapa? Yaitu 2X. G aksen X-nya berapa? Yaitu min 1. Maka penjumlahan dari masing-masing turunan fungsinya adalah sama ya, yaitu 2X min 1. Jadi nomor 1 ini sama dengan nomor 2. Jadi terbukti ya, rumusnya bisa kita gunakan rumus seperti ini. Yaitu turunan dari penjumlahan dua buah fungsi itu sama dengan penjumlahan dari masing-masing fungsinya. Nah, ini juga tentu akan berlaku pada pengurangan atau aturan selisih. Jadi turunan dari pengurangan dua buah fungsi F dan G itu sama aja dengan pengurangan dari masing-masing turunan fungsinya. Itu ya. Jangan sampai keliru. Nah, kemudian kita punya teorema aturan hasil kali. Jadi turunan dari perkalian dua buah fungsi F dan G itu sama dengan turunan pertama dari fungsi yang pertama dikali dengan fungsi yang kedua ditambah fungsi yang pertama dikali turunan pertama dari fungsi yang kedua. F aksen X dikali GX ditambah Fx dikali G aksen X. Kita punya contohnya misalkan nih. Misalkan Fx itu adalah sebuah fungsi yaitu 2X. Lalu Gx-nya itu sama dengan X gitu ya. X kuadrat lah gitu. Maka Fx aksennya adalah, Fg aksennya adalah turunan pertama atau turunan dari perkalian fungsinya adalah kita cari nilai dari turunan masing-masing fungsinya ya. Kita cari turunan dari masing-masing fungsinya. Yang pertama adalah f aksen x yaitu berapa? 2 jelas. Kemudian g aksen x yaitu sama dengan 2x. Nah, kemudian kita bisa menggunakan rumus yang ini. F aksen x gx ditambah fx dikali g aksen x. Maka sama dengan F aksen X-nya berapa? 2 dikali GX, yaitu X kuadrat. Ditambah Fx-nya, yaitu 2X. Dikali G aksen X, yaitu 2X. Maka ini menjadi 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Sama dengan berapa ya? Sama dengan 6X kuadrat. Gitu ya. 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat sama dengan 6x kuadrat. Ini untuk teorema aturan hasil kali. Lalu yang kedua ada teorema aturan hasil bagi. Nah, kalau hasil bagi ini rumusnya agak sedikit kompleks, agak sedikit rumit ya. Kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu f aksen x dikali gx dikurangi fx dikali g aksen x dibagi dengan g kuadrat x ya. Dibagi dengan g kuadrat x. Kalau kita gunakan fungsi yang di atas ini sebagai contoh,
Maka bisa langsung kita masukin ke dalam rumus pembagian, ya, pembagian dari dua buah fungsi, turunan dari pembagian dua buah fungsi. Maka menjadi f aksin x-nya berapa? 2 dikali gx. Gx-nya berapa? Gx-nya itu adalah x kuadrat. Kemudian dikurangi fx. Fx-nya itu adalah 2x dikali g aksin x, 2x. Kemudian kita bagi dengan g kuadrat x. Gx kemudian dikuadratkan, berarti x kuadrat dikuadratkan. Gini ya. Maka sama dengan 2x kuadrat min 4x kuadrat dibagi dengan x pangkat 4. Yaitu sama dengan min 2x kuadrat dibagi x pangkat 4 sama dengan min 2 per x kuadrat. Ini ya hasilnya untuk aturan hasil bagi. Untuk contoh dari teorema aturan hasil kali dan hasil bagi. Semoga bisa dipahami ya semuanya. Nah, kemudian ada aturan rantai. Ini yang penting ya. Ini salah satu topik utama atau topik inti dalam materi kita yaitu turunan. Perhatikan yang bawah nih semuanya. Jadi ini rumus untuk mencari aturan rantai. Contohnya ya, kalau kita punya sebuah fungsi, fungsinya adalah 3x min 1 pangkat 10. Gimana cara mencari turunannya? Nah, di sini kita menggunakan aturan rantai. Kita misalkan yang di dalam kurung 3x min 1 ini sebagai U. Ya, sebagai U. U-nya itu adalah 3x min 1. Maka fungsinya F-nya ini atau Y-nya ya, kita gunakan notasi Y aja biar gampang. Jadi ini kita ganti dengan Y. Ini kita ganti dengan Y. Nah, maka menjadi Y sama dengan U pangkat 10. Seperti ini. Y sama dengan U pangkat 10. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Karena U-nya karena 3x min 1-nya sudah kita misalkan sebagai U. Jadi yang semula Y sama dengan 3x min 1 pangkat 10 sekarang berganti atau berubah menjadi Y sama dengan U pangkat 10. Maka kemudian bisa kita gunakan aturan rantai yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, yang pertama kita cari adalah dy per du. dy per du, ya. Yang pertama kita cari dy per du. Berarti y, fungsi y itu kita turunkan terhadap u. Y-nya berapa? Y-nya adalah yang ini nih. Y-nya adalah u pangkat 10. U pangkat 10 kita turunkan terhadap u. Maka hasilnya adalah 10 u pangkat 9. Lalu kita kali dengan du per dx. U-nya berapa? U-nya adalah yang ini ya, punya 3x min 1 diturunkan terhadap x, maka hasilnya adalah 3. Maka ini menjadi 30 U pangkat 9. U-nya berapa? U-nya tadi 3x min 1. Maka kita kembalikan ke bentuk semula yaitu 30 dikali 3x min 1 pangkat 9. Gitu ya. Ini untuk aturan rantai, contoh dari aturan rantai. Atau kalau kita punya contoh lain nih, misalkan kita punya contoh lain ya, kita coba ganti warna tinta. Nah, contoh lain misalkan kita punya sebuah fungsi Y sama dengan X kuadrat min 1 pangkat 2024. Nah, gimana cara mencari turunannya? Maka kita bisa memisalkan yang ada di dalam kurung X kuadrat min 1 ini sebagai U ya. Jadi U-nya itu sama dengan X kuadrat min 1. Sehingga sekarang fungsinya berganti menjadi Y sama dengan U pangkat 2024. Nah, dari sini bisa kita gunakan aturan rantai. dy per dx itu sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Gitu ya. dy-nya berapa? dy-nya adalah ini. U di U pangkat 2024 dibagi dengan, sorry kok dibagi, diturunkan terhadap U. dy per du itu artinya fungsi Y diturunkan terhadap U. Berarti 2024 U pangkat 2023 dikali dengan du per dx. Berarti U diturunkan dengan X terhadap X. U-nya yang mana? U-nya adalah X kuadrat min 1 diturunkan terhadap X yaitu 2x, maka menjadi 4048x U pangkat 2023. U-nya berapa? U-nya itu adalah X kuadrat min 1. Bisa kita ganti U di sini dengan X kuadrat min 1
pangkat 2023. Nah, seperti ini ya. Nah, sebenarnya untuk cara cepat itu ada ya. Jadi nggak selamanya kita harus selalu menggunakan aturan rantai. Bisa kita juga gunakan cara cepat. Bisa kita juga gunakan cara cepat dalam menyelesaikan fungsi atau turunan fungsi dari fungsi yang berbentuk seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, misalkan nih yang fungsi pertama ini, Y aksennya berarti kita tahu depan 10-nya, jelas 10-nya tahu depan, dikali 3x-1 pangkat 9, dikali dengan turunan dari yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu adalah 3 ya. 3x-1 turunannya adalah 3 ya, jelas 3. Maka ini sama dengan 30 dikali 3x-1 pangkat 9 ya. Hasilnya sama. Lalu coba kita kerjakan yang contoh di sebelah kiri. Dari Y sama dengan X pangkat 2 min 1 dipangkatkan 2024. Berarti Y aksen sama dengan 2024 dikali X kuadrat minus 1 pangkat 2023 dikali dengan turunan dari yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu adalah X kuadrat minus 1, maka turunannya adalah 2X. Ini menjadi 4048X dikali X kuadrat min 1 pangkat 2023. Sama ya hasilnya ya. Jadi bisa kita gunakan aturan rantai atau juga bisa kita gunakan cara cepatnya. Ini cara cepat. Ini yang kanan juga cara cepatnya. Gitu ya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini ada contoh nih, perhatikan. Jadi kita punya sebuah contoh nih, Y sama dengan 3X plus 1. Pangkatnya itu 40 ya. 40. Maka di sini bisa kita misalkan 3x plus 1 ini sebagai U. Sebagai U. Sehingga yang awalnya bentuknya seperti ini fungsinya, sekarang berganti menjadi Y sama dengan U pangkat 40. Dengan U-nya adalah 3x plus 1 yang sudah kita misalkan tadi. Nah, kemudian bisa kita gunakan aturan rantai di sini ya. Yaitu 40 dy per du-nya berarti fungsi y sama dengan U40 ini, pangkat 40 ini bisa kita turunkan terhadap u. Maka 40 u pangkat 39 dikali dengan du per dx, yaitu fungsi u diturunkan terhadap x. 3x plus 1 diturunkan terhadap x, maka menjadi 3 dikali dengan 3. Sama dengan 120 dikali U pangkat 39, U-nya kita uraikan di sini, kita ganti dengan fungsi semula yaitu 3X plus 1. Akan menjadi 120 dikali 3X plus 1 pangkat 39. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ini contohnya bisa kalian coba nanti ya. Nah, lalu kita juga punya fungsi seperti ini. Misalkan nih, tentukan turunan pertama atau dy per dx dari fungsi berikut. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya sebuah fungsi A sama Y, yang A ya, Y sama dengan 3X pangkat 4 plus 3 plus X pangkat 3 min 2X kuadrat min setengah akar X dikurangi dengan 1. Dikurangi dengan 1. Maka jelas turunan pertamanya adalah dy per dx atau Y aksennya sama dengan 12X pangkat 3. Jelas ya. Kemudian ditambah dengan 3X kuadrat dikurangi 4X dikurangi dengan berapa nih? Ini akar X-nya kan sama aja dengan X pangkat setengah ya. Sama aja dengan X pangkat setengah. Nah, seperti ini. Maka menjadi berapa tuh? Akar X. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Jadi kalau kita punya Y seperti ini, maka Y aksennya itu sama dengan berapa? Setengah X pangkat min setengah. Atau 1/2 akar X. Ini ya. 1/2 akar X. Maka ini rumusnya itu menjadi min berapa? Min setengah. Min setengah dikali 1/2 akar X. Ya. Dikurangi 1. 1 itu turunannya adalah 0. Jelas ya. Maka bisa kita sederhanakan di sini.
12x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1/4 akar x. Gitu ya. Ini untuk contoh yang pertama, nomor 1 yang A. Jadi turunan dari akar x itu sama dengan 1/2 akar x. Kemudian kita coba bahas untuk contoh yang 1B. Nah, di sini ada dua buah fungsi. Ini menggunakan aturan perkalian fungsi. Maka kita misalkan fungsi yang pertama, ya, yang pertama yaitu fx. Kita misalkan fungsi yang pertama ini sebagai fx, ya, 1 min x kuadrat. Lalu yang kedua, 2x plus 3 ini kita misalkan sebagai gx, yaitu 2x plus 3. Kita cari masing-masing turunannya. F aksen x-nya berapa nih? Yaitu 2 dikali 1 min x pangkat 2 min 1. Tentu 1 ya, dikali dengan, dikali dengan turunan dari 1 min x yang di dalam kurung. Berapa turunannya? Turunannya adalah min 1. Maka jadi berapa nih? Min 2 dikali 1 min x, yaitu sama dengan min 2x plus 2x ya. Min 2 plus 2x. Ini ya, benar nggak? F aksen x itu 2 dikali 1 min x kali min 1, 2 min x, min 2 plus x. Benar ya? Ya, benar. Min 2, 1 min x, min 2 plus 2x. Kemudian kita cari turunan untuk gx. Maka g aksen x-nya itu jelas sama dengan 2 ya. Nah, dari sini bisa kita gunakan rumus perkalian. Perkalian dari dua buah fungsi. Itu rumusnya adalah f aksen x kita kali dengan gx ditambah dengan fx kita kali dengan g aksen x. F aksen x-nya berapa nih? Yaitu yang ini ya. Min 2 ditambah 2x kita kali dengan gx. Gx-nya adalah 2x plus 3 ditambah dengan fx yaitu 1 min x kuadrat dikali dengan g aksen x yaitu 2. Ini coba kita uraikan ya. Min 2 kita kali dengan 2x berarti min 4x dikurangi 6 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x. Lalu ditambah dengan 1 min x dikuadratkan. Berapa tuh? 1 min x dikuadratkan. 1 min 2x plus x kuadrat dikali dengan 2. Gini ya. Maka ini bisa kita sederhanakan sepertinya. Bisa dong? Bisa kita sederhanakan. Min 4x ditambah 6x itu 2x. Min 6 ditambah 4x kuadrat ditambah 2. Ini ya, ini dikali dengan 2. Ditambah 2 min 4x ditambah 2x kuadrat. Sama dengan berapa ini? 4x kuadrat tambah 2x kuadrat itu 6x kuadrat. Lalu 2x dikurangi 4x berarti min ya. Maka sorry. Nah, yang ini min ya, tadi bukan bukan ini bukan positif. Min min berapa tadi? Plus 2x min 4x berarti min 2x. Kemudian min 6 plus 2 yaitu min 4. Maka ini hasil dari perkalian turunan dari perkalian dua buah fungsi ya. Itu. Semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya, jadi di sini ada 3 soal. 3 soal ini merupakan soal latihan untuk kalian ya. Soal latihan untuk kalian yang harus kalian kumpulkan. Ini merupakan soal tugas. Untuk soal tugas, ada 3 soal. Ada 3 soal ya. Dikumpulkan hari Sabtu
Hari Sabtu maksimal jam 18.00 WIB ya. Hari Sabtu jam 18.00 WIB. Di sini kita punya 3 soal ya. Ini soal pertama, ini soal kedua, dan ini soal ketiga. Kerjakan dengan menggunakan cara. Jelaskan alasannya ya, menggunakan cara. Dikumpulkan maksimal jam 6 sore hari Sabtu besok ya. Nah, kemudian kita di sini ada mengenai turunan dari fungsi-fungsi trigonometri. Kita mengenal yang namanya fungsi trigonometri. Ada yang pertama yaitu sinus. Ini sinus. Yang kedua kosinus. Lalu ada tangen, ada kosekan, ada sekan, dan ada kotangen. Nah, perhatikan yang perlu kalian paham itu sebenarnya hanya dua turunan fungsi yang sama. Yang pertama adalah turunan fungsi dari sinus yaitu kosinus. Lalu yang kedua adalah turunan fungsi dari kosinus yaitu min sinus ya, min sin x. Kalau kita punya fungsi, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan sin x, maka jelas f aksen x-nya itu sama dengan cos x. Tetapi kalau kita punya fungsi fx sama dengan sin 2x, maka f aksen x ini sama dengan sin turunannya adalah cos, maka cos 2x dikali dengan turunan yang di dalam sinnya, yaitu 2x. 2x turunannya adalah 2, maka menjadi 2 cos 2x. Gini ya. Kemudian turunan keduanya, maka kita cari turunan pertama dari f aksen, yaitu 2 dikali turunan cos. Cos turunannya apa? Cos turunannya itu adalah min sin. Min sin 2x dikali dengan turunan 2x yaitu 2. Sama dengan min 4 sin 2x. Lalu f pangkat 3x. Maka kita cari turunan pangkat 3 dari f kuadrat x ya. Maka menjadi min 4 dikali turunan dari sin yaitu cos 2x dikali dengan turunan 2x yaitu 2. Maka sama dengan min 8 cos 2x. Gini ya. Jadi intinya yang perlu kalian pahami itu sebenarnya hanya ada dua turunan fungsi trigonometri. Sinus dan kosinus. Sinus turunannya adalah cos. Kalau kosinus turunannya adalah negatif sinus. Gitu ya. Nah, ini untuk turunan dari fungsi-fungsi inverse trigonometry. Ini cukup diketahui aja, tidak usah dipelajari, tidak usah dipahami, cukup diketahui aja ya. Karena juga nanti nggak bakal keluar di ujian-ujian UTS, kuis maupun ujian akhir semester nantinya. Dan untuk mata kuliah matematika sendiri, sebenarnya ini agak terlalu kompleks kalau saya ajarkan di program studi teknik mesin ya. Jadi cukup diketahui aja, nggak usah dipelajari, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita punya bilangan Euler. Bilangan Euler ini mempunyai nilai yang diperkirakan tuh 2,71 sekian-sekian ya. Ini nanti kaitannya dengan sebuah logaritma natural. Ini perhatikan kalau kita punya sebuah fungsi eksponensial, jadi fungsi eksponensial itu adalah sama dengan fx sama dengan e pangkat x. E-nya ini merupakan bilangan Euler yang nilainya 2,71 sekian, sekian, sekian. Nah, turunan dari fungsi Euler ini sama dengan fungsi Euler tersebut. Akan tetapi kalau kita punya fx sama dengan e pangkat 2x, fungsi eksponensial, tapi pangkatnya adalah 2x, maka turunan pertamanya adalah e pangkat 2x dikali dengan turunan dari 2x, yaitu 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali e pangkat 2x. Gitu ya. Jadi fungsi eksponensial itu turunannya adalah fungsi eksponensial tersebut. Kalau pangkatnya x, kalau pangkatnya 2x, maka kita kalikan dengan turunan dari 2x, yaitu 2. Nah, kemudian di sini ada sebuah turunan dari fungsi eksponensial, di mana b ini merupakan sebuah fungsi konstan fx sama dengan b pangkat x, ya. Jadi kita akan membuktikan kenapa nih kok bisa kayak gini nih turunannya. Jadi fungsinya itu y sama dengan b pangkat x. Nah, kita kenakan logaritma ya pada kedua sisinya.
Coba kita kenakan logaritma pada kedua sisinya. Logaritma natural ya, ln. Jadi ln Y sama dengan ln BX. Nah, ln ini merupakan logaritma natural yang punya basis yaitu bilangan Euler yang bernilai 2,718 dan seterusnya. Nah, dalam suatu apa ya? Dalam kok ln BX, sorry, ini salah. Bukan ln BX tetapi ln B pangkat X. Nah, seperti ini. Dalam sebuah logaritma yang sudah tentu kalian pelajari di SMA kelas 1 ya. Kalau kita mengingat kembali nih mata pelajaran logaritma, kalau kita punya misalkan nih log 2 log 8, itu sama aja dengan 3 ya. Kalau kita punya 3 log 9, itu sama aja dengan 2. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita punya bilangan seperti ini, ln B pangkat X, itu kita ingat dalam logaritma log 2 pangkat 3 itu sama aja dengan 3 log 2. Maka ini sama aja dengan X ln B ya. Yang ini ln Y tetap. Nah, kemudian kita coba turunkan terhadap X dari kedua ruas. D dx, d ya, d dari fungsi ln Y. Nulisnya begini ya, d dari fungsi ln Y terhadap x per dx. Sama dengan d per dx dari fungsi yang sebelah kanan juga kita turunkan terhadap x, yaitu x ln B. X ln B, perhatikan ln B-nya yang sebelah kanan ini merupakan sebuah konstanta. Jadi bisa kita keluarkan yang sebelah kanan, yaitu ln B dikali dengan D dari X per X. Ini jelas turunannya itu sama dengan 1 ya. Nah, perhatikan kalau kita punya sebuah fungsi, misalkan Y sama dengan 1 per X, maka, sorry, 1 per X. Y sama dengan, salah nih. Misalkan kita punya sebuah fungsi, Y sama dengan ln X, maka Y aksen itu sama dengan 1 per X ya. Jadi kalau kita punya fungsi ln Y bukan ln X, tapi kita turunkan terhadap X, maka akan menjadi 1 per Y dikali dengan Y aksen atau turunan pertama dari Y. Sama dengan ln B. Sehingga Y aksen sama dengan Y dikali ln B. Y-nya apa? Y-nya tadi adalah B pangkat X, yaitu B pangkat X ln B. Y aksen sama dengan B pangkat X ln X. Sama ya dengan contoh yang ada di PPT-nya. Jadi turunan pertama dari B pangkat X, sebuah fungsi eksponensial itu sama dengan B pangkat X ln B, logaritma natural B. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian kalau kita punya turunan dari Y sama dengan B, logaritma X, gini juga bisa kita buktikan. Turunannya seperti ini. Caranya gimana? Nah, kita belajar logaritma dulu. Kalau misalkan nih, ketika belajar logaritma kemarin, kalau kita punya 2 log 8, itu kan sama dengan 3 ya. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Benar nggak? Ya. Maka kalau kita punya Y sama dengan B log X, maka ini bisa kita ubah nih bentuknya menjadi B pangkat Y itu sama dengan X. Ya enggak? Ya dong. Nah, lalu kita ubah kedua ruas, kita kenakan dengan logaritma natural. Ln B pangkat Y sama dengan ln X. Kemudian menggunakan sifat dari logaritma, maka ini Y ln B sama dengan ln X. Nah, kemudian kita kenakan turunan pada kedua ruas. Kita kenakan turunan. D per dx dari fungsi pertama Y ln B ya sebenarnya. Kita hapus dulu yang ini. Maka berapa nih Y ln B? Y ln B yang kanan juga kita turunkan terhadap X, yaitu ln X. Ini jelas turunannya adalah ln B itu kan konstanta, bisa kita keluarin ln B dikali dengan turunan dari Y, yaitu 1 per Y dikali dengan Y aksen. Sama dengan turunan pertama dari ln X, yaitu apa? Ln X. Ln X turunannya apa ya?
Ada yang tahu turunannya adalah 1/X. Nah, 1/X nih. Nah, sehingga sekarang bisa kita uraikan ya. Y aksen sama dengan, gimana nih? Y aksen sama dengan, Y aksen sama dengan 1/X. Ya enggak? Dikali Y per, Y per apa nih? Y per ln B. Ya, bener nggak? Dikali Y per ln B. Dikali dengan Y per ln B. Nah, di sini masih ada Y-nya ya. Perhatikan, masih ada Y-nya. Coba kita cek Y sama dengan B log X. Berarti benar kan ya? B pangkat Y sama dengan X. Kemudian ln B, B pangkat Y itu sama dengan ln X. Y ln B sama dengan ln X. Iya benar. Ln B-nya kemudian Y itu diturunkan 1/Y kan? 1/Y, Y aksen. Sama dengan 1/X. Itu udah benar juga, 1/X. Kemudian mana yang salah nih? Ada yang tahu? Ya, yang jelas di sini kayaknya ada kesalahan ya mengenai pembuktian turunan fungsi logaritma natural. Nah, kalau kita punya sebuah fungsi d ln x sama dengan d turunan pertama dari ln x itu adalah 1/X. Lalu kalau kita punya fungsi ln gx itu sama dengan 1/gx dikali dengan turunan pertama dari gx yaitu g aksen x, gitu ya. Nih, saya penasaran nih dengan rumus ini kenapa bisa keliru nih, kira-kira yang mana ya yang salah? Jadi kalau kita punya sebuah rumus misalkan 2 log 8 itu sama dengan 3. Ini kan karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kalau kita punya B log X sama dengan Y, maka jelas B pangkat Y ini sama dengan 3. B pangkat Y sama dengan 3 ya. Jelas dong. Sorry, B pangkat Y sama dengan 3X. B pangkat Y sama dengan X. Nah, kemudian kita kenakan logaritma natural pada kedua sisinya. Logaritma natural. Len. Len ya. Len X. Nah, maka ini menjadi Y. Y. Len B itu sama dengan len X. Kemudian gimana cara mengerjakannya? Y ln B disama dengan ln X. Kita tinggal kenakan turunan ya. Kenakan turunan. Yaitu D per dx dari Y ln B sama dengan B per dx dari ln X. Ini jelas turunan X, turunan Y ln B ini berarti ln B dikali dengan 1/Y dikali dengan Y aksen dong. Ya enggak sih? Ya kan? Sama dengan 1/X. Maka Y aksen ini sama dengan, iya harusnya udah bener ya, 1/X dikali Y per ln B. Udah bener harusnya. Tapi ya udahlah, kita tidak perlu membahas ini ya. Yang jelas rumus yang benar itu adalah 1 dibagi dengan ini. 1 dibagi dengan X ln B. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada fungsi perbolik. Ini fungsi perbolik itu merupakan kombinasi dari fungsi-fungsi eksponensial. Kalau kita punya sinus hiperbolik X, maka rumusnya seperti ini. Lalu kalau kita punya cos hiperbolik X, rumusnya seperti ini ya. Menggunakan kombinasi dari fungsi-fungsi eksponensial. Ini ada identitas hiperbolik, tidak perlu kalian pelajari juga.
Lalu ada derivatif atau turunan dari fungsi-fungsi hiperbolik. Nah, kemudian ada turunan fungsi implisit. Perhatikan ya, ini salah satu materi utama kita dalam bidang atau dalam topik turunan. Jadi fungsi implisit itu merupakan suatu fungsi yang memuat lebih dari satu variabel dengan variabel bebas dan variabel terikat berada dalam satu rumus, sedemikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Contoh fungsinya adalah seperti ini. Jadi antara X dan Y ini berada dalam satu rumus yang sama ya, tidak bisa dipisahkan. X merupakan variabel bebas dan Y-nya merupakan sebuah variabel terikat. Jadi fungsinya itu memuat lebih dari satu variabel dengan variabel bebas maupun variabel terikat. Perhatikan kita punya contoh seperti ini soalnya ya. Coba kita bahas bareng-bareng. Itu kita punya contohnya adalah X kuadrat ditambah 5Y pangkat 3 sama dengan X plus 9. Kita diminta mencari turunan dy per dx-nya ya. dy per dx ini find dy per dx. Kita turunkan yang pertama. Langkah pertamanya adalah kita turunkan masing-masing ruas d per dx dari ruas pertama, ruas kiri x kuadrat plus 5y pangkat 3 sama dengan d per dx dari ruas yang kanan x plus 9. Gini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita turunkan nih. X kuadrat turunannya adalah 2x ditambah dengan turunan 5y pangkat 3 berarti 15y pangkat 2 dikali dengan y aksen atau dy per dx ya. Kita sebut aja y aksen. Nah, kalau y turunan y ini kita tambahkan dengan y aksen atau kita kalikan dengan y aksen. Jangan sampai lupa nih. Nah, kemudian kita cari turunan yang sebelah kanan yaitu sama dengan 1. Maka menjadi 15y kuadrat y aksen sama dengan 1 min 2x. Sehingga y aksen sama dengan 1 min 2x dibagi dengan 15y kuadrat. Sama ya hasilnya dengan di contoh soalnya. 1 min 2x dibagi dengan 15y kuadrat. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kemudian perhatikan kita juga punya contoh yang lain. Tentukan dy per dx dari sebuah contoh fungsi implisit di atas. Fungsinya adalah 4x kuadrat. Y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Langkah pertama kita tulis d per dx-nya. D dari 4x kuadrat y min 3y sama dengan d per dx dari x pangkat 3 min 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita turunkan terhadap x. Ini kita turunkan terhadap x. Perhatikan di sini ada dua variabel atau ada dua fungsi. Ada x kuadrat dan ada y. Maka di sini kita harus menggunakan aturan perkalian. Aturan perkalian. Yaitu di mana f g aksen x. Itu rumusnya sama dengan f aksen x. Gx ditambah dengan fx G aksen X gitu ya rumusnya. Maka untuk ini sendiri rumusnya itu adalah sama dengan kita misalkan fx-nya itu 4x kuadrat ya. Kita misalkan fx-nya itu sama dengan 4x kuadrat. Dan gx-nya berarti y ya, y. Maka f aksennya itu sama dengan 8x. G aksennya berarti sama dengan berapa? 1 dikali turunan dari y yaitu y aksen. Y aksen ya. Y aksen atau dy per dx. Maka di sini jelas bisa kita langsung kerjakan yang ini menjadi f aksen gx ya rumusnya yaitu f aksen yang mana f aksen? F aksen itu adalah yang 8x. 8x kita kali dengan gx. Gx-nya berapa? Yaitu y. Kemudian ditambah dengan fx. Fx-nya itu 4x kuadrat. 4x kuadrat. Kemudian dikali dengan G aksen X yaitu Y aksen ya. Dikurangi dengan turunan dari 3Y. Berarti min 3Y aksen atau DY per DX. Sama dengan turunan yang di sebelah kanan ya. Ruas kanan yaitu 3X kuadrat. Nah ini bisa kita kumpulkan yang memuat Y aksen. Ini bukan Y pangkat 1 ya. Tapi Y aksen. Maka Y aksen bisa kita tulis seperti ini. 4x kuadrat min 3
sama dengan 3x kuadrat min 8xy. Sehingga Y aksen sama dengan 3x kuadrat min 8xy. Kita bagi dengan 4x kuadrat min 3. Hasilnya sama ya semuanya. Jadi hasilnya sama mengenai turunan pertama atau dy per dx dari sebuah fungsi implisit. Yang perlu diperhatikan tuh turunan untuk y-nya. Jadi kalau misalkan kita punya y, maka turunan pertamanya adalah dy per dx1 dikali dengan turunan pertama dari y, yaitu y aksen. 1 dikali dengan y aksen, yaitu y aksen atau dy per dx. Gitu ya. Nah, kemudian ada turunan tingkat tinggi. Jelas turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya ya. Itu yang dinamakan sebagai turunan pangkat tinggi atau turunan tingkat tinggi ya. Turunan tingkat tinggi di sini kita udah punya contoh tadi yang kita kerjakan, yaitu Y sama dengan sin 2X ya. Kita tadi sudah mengerjakan mencari nilai turunan ketiganya dan turunan keempatnya. Oke, jadi materi kita udah selesai. Cukup segini materi kita pada sesi kali ini ya. Jadi saya harap kalian harap segera mengumpulkan tugas, mengerjakan tugasnya, dikumpulkan paling lambat tuh jam 6 sore pada hari Sabtu jam 6 sore via email. Emailnya adalah sifauljanan20@gmail.com. sifauljanan20@gmail.com. Hari Sabtu jam 18 ya. WIB. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.